Ana hitung rumah sangi teku ayu puto ing lara puto pilai kabeh jin setan tatan purun. Halo Sobat Pasar Horor PHC, jumpa lagi dengan channel ini. Cerita kali ini dari Narman, usia 38 tahun, dari kota Semarang. Di masa pandemi ini, memang semua lini usaha mengalami problem. Tak pelak lagi, aku pun mengalami nasib yang sama. Aku dirumahkan sekitar bulan Mei 2020 dari security perusahaan garmen. Di bulan itu juga, aku langsung bergerak kemana-mana. Cari peluang, cari tempat usaha yang sekiranya dapat menerima aku kerja di situ. Beberapa lamaran kerja dan kelengkapannya selalu aku bawa kemana-mana. Istriku di rumah buat nasi kuning untuk dijual di pasar. Terkadang laris, tapi terkadang hanya laku 2 bungkus saja. Namun gak apa-apa, yang penting masih bisa untuk bertahan hidup kami berlima. Anakku ada 3, laki-laki semua dan masih kecil-kecil. Hari Jumat tanggal 28 Mei, aku dihubungi teman kerjaku dulu, katanya ada perusahaan yang mencari security 4 orang. Aku disuruh ke sana sekarang juga, biar nggak keduluan orang lain. Tentu aku dengan bergegas menuju ke alamat yang diberi temanku tadi. Kebetulan, aku ditemui kepala bagian personalia. Aku langsung sodorkan 1 set berkas lamaran dan lain-lain, termasuk sertifikat yang diterbitkan oleh Polri. Setelah wawancara, tidak seberapa lama aku dikenalkan kepada kepala security kantor tersebut. Kami ngobrol apa saja, sampai perihal baju seragam safari hitam. Aku bilang, kalau hal safari aku sudah punya. Baiklah, selanjutnya yang menyangkut peralatan keperluan pengamanan, diambil sendiri di ruangan saya ya, katanya. Terhitung bulan April besok, aku sudah masuk kerja shift siang. Sampai di rumah, ku kabarkan pada istriku, dia sangat terlihat gembira. Alhamdulillah ya Allah, suamiku kembali kerja, gumam istriku. Sore ini aku keluar menuju kantorku untuk melihat-lihat sekeliling agar aku benar-benar mengenal area di sana. Sesampai di depan kantor, aku parkir motorku pada tempatnya dan aku bertemu 2 rekan kerjaku yang lagi masuk siang. Setelah ngobrol sebentar, dengan berjalan kaki aku melihat-lihat sekeliling kantor. Sebelah kiri kantor ada kebun yang lebat, ada 1 pohon beringin yang tumbuh subur. Di sebelahnya kebun itu ada kantor swasta. Aku balik ke bagian sebelah kanan kantor, ada bangunan mirip hotel 3 lantai, namun sudah tidak ditempati. Di sebelahnya lagi, ada jalan raya juga. Aku coba kembali ke arah kebun tadi. Aku langsung masuk menelusuri dinding samping kantorku. Agak ke belakang ada pintu besi. Lalu aku terus ke belakang. Ternyata belakang kantorku sudah ada bangunan yang kemungkinan bangunan ini menghadap ke jalan raya. Aku pun kembali ke kantor. Setelah ngobrol sebentar, aku putuskan untuk pulang saja karena langit sudah agak meredup. Singkat kata, siang ini adalah hari pertama aku bekerja di kantor simpan pinjam ini. Alhamdulillah, setelah selesai tanda tangan ini dan itu di kantor direksi, aku berjalan menuju pos depan, di mana petugas security pangkal yang letaknya di halaman depan sebelah kanan.
Di dalam masih banyak orang duduk sambil menunggu antrian. Sesekali aku masuk ke ruang utama untuk melihat jalannya antrian. Sementara satu rekan standby berdiri di dekat tempat pengambilan nomor antrian. Tidak terasa sekarang sudah hampir jam 4 sore. Sebentar lagi para teller dan para staf akan pada pulang, batinku. Yang duluan pulang malah para marketingnya. Aku jalan ke arah pintu samping yang menuju toilet, dapur, musola, dan tempat parkir khusus karyawan, baik itu motor maupun mobil. Setelah keluar dari toilet, kulihat ke arah dapur. Ada Pak Tua bagian dapur dan menyapu. Panggilannya Mbah Sis. Setelah kusapa dia, aku pun balik menuju halaman depan. Jam 5 sore tiba-tiba ada langkah kaki mendekati pos. Padahal semua karyawan sudah pulang dari tadi. Aku dengar saja suara langkah kaki tersebut. Ternyata itu Mbah Sis yang sedang membawa 2 gelas teh panas untukku dan untuk rekan kerjaku, Pak Lekan. Akhirnya Mbah Sis kembali ke dapur. Sekarang jam 7, waktunya aku berkeliling ke seluruh dalam bangunan. Kumulai dari ruang utama, aman. Lalu ke lorong penghubung beberapa ruang direksi dan staf, aman juga. Sekarang giliran ruang meeting, lampunya sudah padam. Namun, aku mendengar bunyi suara dengkuran halus. Aku nyalakan lampu senter, dan ternyata Mbak Sis lagi tidur di situ. Ya udah, aku lanjutkan ke ruang marketing aman, lalu toilet aman, dapur aman, ruang belakang aman. Saat aku lewat dapur kembali, aku merasa di dalam dapur ada orang duduk. Aku spontan arahkan lampu senter, dan ternyata Mbak Sis lagi duduk, namun memejamkan mata. Aku terkejut. Bukankah Mbak Sis lagi tidur di ruang meeting, batinku? Kapan dia masuk ke dapurnya? Akhirnya aku menuju halaman depan lewat pintu samping. Sampai di depan, gantian Pak Lekan akan patroli ke seputar luar bangunan, sementara aku berdiri di halaman depan. Tiba-tiba dari arah kiri kantor, ada suara langkah kaki, tapi agak sedikit diseret. Kutunggu saja suara itu karena makin lama makin jelas. Beberapa saat kemudian muncullah Mbak Sis yang membuat aku terkejut 2 kali. Kok ada 3 Mbak Sis? Hatiku sudah gak enak. Pasti yang 2 bukan manusia. Dari mana Mbah? Sapaku. Dengan muka yang pucat, dia menyautku. Dari warung angkringan Mas, cari makanan. Ya udah, ku jawab pendek. Monggo Mbah. Lalu Mbak Sis ngeloyor masuk ke arah dapur lewat pintu samping. Tak lama, rekanku sudah balik ke pos. Sebelum jam 10 malam, kami diwajibkan untuk patroli kembali sebelum kami berdua pulang dan digantikan security yang dinas shift ketiga. Pak Lekan mulai berkeliling bagian dalam gedung, sedangkan aku menunggu di pos hingga rekanku balik ke pos. Baru kemudian aku patroli di bagian luar gedung. Aku habiskan tehku yang tinggal setengah ini sambil merokok. Cukup lama rekanku berkeliling di dalam sebelum akhirnya dia muncul. "Gimana? Aman?" tanyaku. "Aman terkendali," balasnya. Aku pun mulai melangkah keluar pagar untuk mulai berkeliling di luar gedung. Aku mulai dari kebun ke belakang. Tepat di dekat pohon beringin itu, aku dikejutkan suara tangisan perempuan muda. Hatiku memang sudah gak enak sejak di pos tadi. Kulanjutkan sampai belakang. Aku cek pintu samping, rapat terkunci. Aku pun kembali hendak ke depan. Baru 3 langkah, aku merasa diikuti dari belakang. Dan benar, anak kecil umur 7 tahunan. Aku pun berhenti lalu bertanya, "Hei, rumahmu di mana? Malam begini harusnya di rumah," tegurku.
Anak itu malah menggandeng tanganku. Sambil berjalan, anak itu bilang kalau rumahnya dekat sini. Namun aku merasa ada yang aneh. Tangan anak ini terasa dingin sekali. Begitu hampir melewati pohon beringin itu, anak tersebut bilang, "Sudah ya Om, makasih," katanya. Tentu saja bulu kuduku langsung berdiri. Aku pun belok ke arah depan kantor. Kulihat rekanku lagi ngobrol dengan dua rekan lain yang shift ketiga. Aku tetap berjalan melintasi kantorku untuk terus patroli ke arah pertigaan jalan. Saat melewati di depan bekas hotel itu, aku merasa merinding. Dan memang benar, tatkala aku tengok ke arah itu, ada sosok berjubah hitam diam terpaku di situ. Aku pun terus melangkahkan kaki ke pertigaan di depan, baru kemudian berbalik arah untuk kembali ke kantorku. Setelah aku isi buku laporan, aku kemudian bersiap untuk pulang. Rekanku yang shift ketiga mengatakan, kalau pulang, mending ambil jalan memutar saja. Sebab jalan di depan toko bangunan mungkin masih ditutup. Karena tadi habis ada kecelakaan truk tabrakan dengan sedan. Meninggal 3 orang, banyak darah berceceran. Aku kesini saja harus putar balik dan memutar. Baik, terima kasih ya infonya, jawabku. Pun beranjak pulang. Yang biasanya dari kantor ke kanan lalu pertigaan ke kiri, malam ini dari kantor ke arah kiri, terus saja sampai ada perempatan. Siang ini aku masih masuk shift kedua. Seperti biasa, siang ini banyak banget yang mengantri di kantorku. Bahkan antriannya sampai di depan halaman kantor. Setelah motorku ku parkir di tempat khusus karyawan, aku melihat Mbah Sis lagi membuat teh 4 gelas. Aku dekati dia lalu bilang, "Saya minta kopi hitam kental manis ya Mbah," kataku. Dia jawab, "Nggih Mas." Lalu aku bertanya lagi kalau dia semalam itu tidur di mana. Mbah Sis jawab di ruang meeting. Aku langsung berjalan ke pos depan sambil berpikir tentang semalam. Setelah absen dan mengisi buku laporan, baru 2 rekanku yang shift 1 segera pulang. Rekanku yang masuk siang ini lagi berdiri di depan pintu sambil sesekali menjawab pertanyaan orang yang baru datang. Aku masuk ruang utama, dan sekiranya normal, aku ke ruang meeting dan ruang lainnya. Hingga aku kembali ke pos depan, di mana sudah tersedia segelas kopi dan segelas teh. Aku seruput perlahan kopiku yang masih panas ini, sambil mengawasi aktivitas orang antri yang meluber sampai hampir memenuhi halaman kantor, sehingga tempat parkir tamu harus dipindah ke pinggir jalan oleh petugas parkir. Sampai jam 4, aktivitas kantor masih belum juga selesai. Walau para pengantri sudah di dalam ruang utama, namun terlihat masih lumayan penuh. Ini paling-paling sampai jam 5, pikirku. Dan benar juga dugaanku. Jam 5 lebih 10 menit, semua urusan sudah beres. Kursi tambahan yang di halaman sudah rapi di belakang dapur. Tinggal Mbak Sis saja yang akan menyapu ruang, termasuk halaman depan. Jam 6:30 malam, Mbak Sis baru menuntaskan semua pekerjaannya. Dia pun pamit ke angkringan untuk beli makan malam. Jam 7 aku harus keliling dalam bangunan untuk memastikan semua ruangan dalam keadaan normal dan aman. Saat membuka ruang salah satu staf kantor ini, ada bau wangi yang menyengat, bau bunga melati. Perasaanku langsung gak enak. Ku periksa ruangan tersebut, tapi tidak ada tumpukan melati atau bungkusan bunga melati. Namun baunya masih sangat kuat. Aku matikan lampu ruangan tersebut, lalu kututup pintunya. Sekarang ke ruang marketing, normal dan lampu sudah mati.
toilet dan dapur juga aman. Sekarang giliran cek pintu samping yang terhubung keluar. Aku coba tarik juga aman, karena ada tambahan rantai dan gembok. Lalu aku berjalan lewat jalan samping, sampai ke halaman depan, kemudian ke pos. Rekanku sekarang giliran patroli di luar bangunan. 2 seruputan kopi membuat aku lebih tenang, lalu kunyalakan sebatang rokok. Kuisap panjang, nikmatnya, pikirku. Tiba-tiba tembok belakang aku duduk, ada yang mengetuk 2 kali. Aku sempat terhentak dan kaget bukan main. Aku coba biarkan saja, tapi tembok posku kembali diketuk 2 kali. Antara takut dan pengen ngecek bergelut di pikiranku. Seandainya orang, jelas tidak mungkin. Karena di balik tembok ini kan halaman bekas hotel itu. Beberapa saat kemudian, tembok ini diketuk 4 kali. Aku spontan langsung lari secepat mungkin menuju ke depan bekas hotel itu. Langsung kunyalakan lampu senterku, mengarah ke tembok di balik tembok posku itu. Tidak ada siapa-siapa. Ya sudah, aku berjalan kembali ke pos jaga. Bersamaan dengan rekanku muncul dari arah kebun yang ada pohon beringinnya. "Dari mana, Pak?" tanya rekanku. Sambil jalan ke pos, kuceritakan kejadian tadi. "Oh itu, saya juga beberapa kali mengalami kejadian yang sama, Pak. Namun saya biarkan," kata rekanku. Akhirnya kami berdua duduk bareng di depan pos jaga. Sejam kemudian, barulah Mbak Sis kembali dari angkringan. Dia tutup kembali pagar depan, lalu berjalan mengarah ke kami berdua. Aku persilahkan dia untuk duduk, sambil aku sodorkan rokok pada dia. Sambil mengisap rokok perlahan, Mbak Sis bercerita. Katanya sejak kecelakaan malam itu, penduduk di sekitar kejadian kalau malam sering ditemui pocong dengan muka yang hancur. Aku menyeletuk pada Mbak Sis. "Kalau maling atau rampok, di daerah sini gimana, Mbah?" Alhamdulillah, seputar daerah di sini aman akan hal itu. Justru gangguan dari makhluk halus yang kadang membuat resah warga di sini, kata Mbak Sis. Tidak terasa sekarang sudah jam 9.30 malam, artinya waktunya kontrol keamanan. Rekanku dan Mbak Sis masuk ke dalam, sedangkan aku menunggu rekanku selesai cek keamanan di dalam. Sekitar 15 menit rekanku keluar dari pintu samping, aku pun berdiri menuju jalan raya untuk patroli di luar gedung. Lampu senter aku nyalakan saat aku mulai menyusuri jalan setapak di samping kiri kantorku. Aku periksa semua dinding dan atapnya sampai ke bagian belakang. Lalu aku kembali ke arah jalan raya. Di tengah jalan, aku merasa telinga kiriku ditiup dari arah samping. Aku kaget dan menghentikan langkahku sejenak, namun tiupan itu sudah tiada lagi. Jadi aku teruskan berjalan. Tepat di depan pohon beringin itu, sayup-sayup aku mendengar suara. Om, Om, suara anak kecil memanggilku. Bulu kuduku sempat berdiri, tapi aku tetap berjalan ke arah jalan, lalu melewati depan kantorku. Saat tepat di depan bekas hotel itu, ada bayangan bergerak di dalam bangunan depan. Aku langsung sorotkan lampu senterku pada objek itu. Ternyata seekor kucing yang hendak memanjat ke arah atap. Aku kembali berjalan ke arah pertigaan, kemudian balik kembali ke kantor. Kami berdua pun bersiap untuk pulang setelah rekan yang shift ketiga datang. Dan memang benar, tidak lama mereka pun datang. Setelah mengobrol sebentar, aku pamit pada mereka. Hari ini aku masuk shift ketiga. Artinya, aku masuk kerja dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Setelah aku pamit pada istri dan anak-anakku, aku mulai jalankan motorku.
Aku memang sengaja berangkat jam 10, biar bisa nyantai dalam berkendara. Selama berkendara, aku merasa ada hal yang agak berbeda. Biasanya, kendaraan masih banyak dan baru mulai sepi sekitar jam 1. Tapi saat ini jalan-jalan sudah kelihatan sepi. Hanya sesekali saja berpapasan dengan motor, itu pun jarang banget. Malam yang aneh, kataku dalam hati. Malam ini mendung pekat, namun tidak ada tanda-tanda akan turun hujan. Suhu udara pun juga dingin. Padahal waktu malam jika mendung pekat, udaranya pasti gerah dan kering. Jam 11 kurang 20 menit, aku nyampe di kantorku. Setelah aku parkir motorku, aku bergegas ke pos penjagaan untuk absen dan mengisi buku laporan. Setelah itu, aku menuju pintu pagar halaman kantor, di mana rekan yang shift kedua lagi berdiri di situ. Rupanya mereka lagi membahas tentang hantu, karena salah satu dari mereka sempat melihat pocong yang berdiri tepat di seberang jalan kantor ini. Oleh rekan langsung didatangi, dan ketika hendak dipukul, pocong itu langsung menghilang. Tidak lama berselang, rekanku yang shift ketiga datang. Jam 12 malam, giliranku berpatroli di dalam kantor. Ruang utama aman, ruang brankas aman, ruang direksi aman, ruang meeting aman, namun basis tidak ada. Ruang staf 1 lampunya menyala, aman dan aku matikan. Ruang staf 2 ada bau busuk, lalu aku sorot pakai lampu senter. Belum kutemukan sumber bau busuk itu. Hatiku mulai gak enak rasanya. Aku terus mencarinya. Ternyata di balik pintu ruang itu ada sobekan kain kafan mayat yang bau busuknya sangat menyengat. Aku segera mengambil tas plastik, lalu aku masukkan, kemudian aku ikat dengan kuat. Sekarang cek ruang staf 3, aman. Kemudian ruang marketing baunya juga tidak enak. Kebetulan Basis lagi lewat, jadi aku bilang padanya, "Basis, tolong ambilkan tas plastik, sekop, dan sapu ya." Tanpa berkata, Basis langsung memberikan permintaanku. "Itu mbah, tolong disapu. Banyak belatung, entah dari mana," kataku. "Iya mas," jawabnya singkat, sambil membersihkan hingga bersih. Lalu tas yang berisikan kain kafan itu pun dia minta untuk dibakarnya. Aku lanjutkan cek ruangan lainnya. Toilet aman, dapur aman, belakang dapur juga aman. Sementara Basis membakar tas berisi kain kafan dan tas berisi belatung itu di kebun sebelah, sambil diawasi rekan yang satunya. Setelah aku cek area parkiran khusus karyawan dan hendak keluar ke halaman depan, langkahku terhenti. Ada suara langkah kaki yang berasal dari ruang dalam, membuat aku kembali masuk. Suara langkah tersebut masih ada dan menuju ruang direksi. Tiba-tiba lampu ruang direksi menyala. Seketika itu hatiku berdebar dengan kencangnya. Aku berjalan pelan-pelan menuju ke arah ruang direksi, lalu aku buka pintu ruang tersebut. Dan apa yang terjadi? Aku seperti tidak percaya bahwa Pak Direktur datang tengah malam begini. Sebelum aku mengatakan sesuatu, beliau mendahului dengan mengatakan, "Aman," tanpa melihat ke arahku. Ya udah, aku tutup kembali pintu itu lalu menuju ke halaman depan. Sesampai di halaman depan, aku tidak melihat adanya mobil Bapak Direktur. Lalu beliau naik apa ke sini tadi? Gumamku dalam hati. Aku segera ke kebun sebelah dan ternyata benar. Basis masih menunggu api padam, sementara rekanku masih berpatroli di jalan raya. Aku masih menunggu rekanku kembali ke pos. Tidak lama, Basis masuk ke halaman, disusul rekanku.
Aku langsung tanya pada mereka, "Barusan Pak Direktur datang naik apa?" Rekanku dan basis nampak bingung dengan pertanyaanku. Aku menambahkan, "Sebab saya tadi bertemu beliau di ruangannya dan sempat berbicara," kataku. Rekanku menjawab, "Kalau begitu, kita bertiga langsung ke ruangannya saja sekarang." Kami pun bergegas menuju ruang direksi. Nampak lampu ruangan itu telah padam, dan ketika pintu tersebut aku buka, tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Akhirnya dengan perasaan yang sudah tidak enak, kami bertiga kembali ke halaman depan. Kami bertiga dikejutkan dengan suara langkah kaki dari dalam kantor. Spontan, basis berdiri menuju ke sumber suara, diikuti rekanku itu. Belum selesai aku menyeruput kopi hangatku, aku kembali dikejutkan oleh suara tangisan sayup-sayup terdengar. "Pasti dari pohon itu," gumamku. Aku berdiri dan menuju kebun di samping kiri kantor ini. Begitu sampai, sepi banget. Suara itu ternyata bukan dari sini. Iya, memang benar. Suara tangisan itu masih terus terdengar pelan. Aku cari di mana sumber suara itu. Aku coba ke arah samping bangunan kantor, makin kecil suaranya. Aku kembali ke depan kantor, lalu menuju ke depan halaman bekas hotel tersebut. Dan ternyata benar, suara tangisan itu makin membesar, dan ternyata suara rintihan laki-laki. Aku lebih terkejut lagi, ternyata rekanku dan basis sudah di halaman itu. Bulu kuduk sekujur tubuhku langsung berdiri semua. Aku teriaki rekanku, namun dia diam saja, seolah sedang menolong seseorang yang tergeletak di halaman itu. Tidak lama, hatiku berbunyi memanggil aku. Kubalas, "Iya, di kopi." Ternyata yang bicara di radio panggil tersebut adalah rekan kerjaku. Dia di dapur dengan basis. Dia menanyakan posisiku. Aku bilang kalau lagi patroli di jalan raya. Aku bilang padanya untuk segera kemari sekarang juga. Sementara aku masih memandangi 3 sosok di halaman bekas hotel itu. Beberapa saat kemudian, rekanku dan basis datang, dan kami pun dihadapkan pemandangan yang sungguh janggal. Kami bertiga sedang melihat kami bertiga di halaman bekas hotel itu. Aku merasa sangat konyol dan seperti orang bodoh. Spontan, aku mengambil batu yang cukup besar, lalu aku lemparkan ke arah 3 sosok itu. Disusul sosok itu menggeram, kemudian menghilang. Dengan keringat yang masih bercucuran, akhirnya kami bertiga pun kembali ke halaman kantor kami sendiri. Demikian cerita dari Pak Narman. Terima kasih sudah menonton kisah kali ini. Bye.